Oke, selamat malam untuk beberapa personil dari kita. Itu di belakang tengah ada baju sama pin. Bagi penonton yang bawa anak kecil itu di belakang kiri ada taman, silakan diasuh di sana. Atau penonton yang pakai rok mini, silakan di sana ada tempat yang gelap, barangkali pacarnya ingin masuk ke taman mininya. Ya. Kalian tahu kenapa 10 komik ini wajahnya pucat semua? Karena melucu di depan sini itu susah, apalagi di depan Pak Rektor ini ya. Saya pinginnya kita mainnya di Yayasan Pacabudi, tempat persemayaman jenazah. Kenapa? Kalau kita lucu, kita dapat pahala, kita menghibur orang yang sedang berduka. Itu yang pertama. Kalau kita nggak lucu, kita punya pembelaan. Maaf mas, memang kita sedang berkabung. Oke, sama seperti yang disebutkan di ini ya, di slide. Saya memang nggak banyak omong dan mukanya lempeng. Fotonya juga menunjukkan muka saya lempeng. Ini karena ibu saya yang mendidik saya untuk tidak banyak omong. Ibu saya seorang guru SD dan menerapkan disiplin ilmunya di dalam rumah saya. Itu yang menyebabkan saya nggak banyak omong. Jadi kalau misal dalam kehidupan sehari-hari hampir seperti ini kejadiannya. Yuda, apa kamu sudah makan nak? A, kenyang. B, belum makan. Atau C, salah kedua-duanya. Saya cukup menjawab C. Itu kenapa saya tidak banyak orang dan buka saya lempeng. Oke, saya ya. Saya adalah seorang ini bicara tentang pendidikan. Jadi saya sendiri juga mahasiswa dulu tapi jadi beberapa minggu yang lalu ini merupakan hari yang tidak pernah akan saya lupakan dalam hidup saya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah menanggalkan status saya sebagai mahasiswa. Ya, beberapa minggu yang lalu saya di DO. Saya meninggalkan status saya sebagai mahasiswa dan saya tidak kecewa. Itu karena menurut saya ijazah itu tidak penting. Yang penting adalah kemampuan. Kalau Anda punya ijazah dan tidak punya kemampuan, itu Anda akan membuat keputusan yang salah dalam dunia kerja Anda. Ambil contoh di PT KAI. Jadi saya dengar berita yang kemarin, PT KAI ini mereka kesulitan mengatasi penumpang atap. Jadi sampai dibuatkan solusi bola beton, terus semprot air sama mendatangkan ceramah agama di stasiun. Itu maksudnya apa? Saya sendiri nggak tahu sebenarnya. Kalau menurut saya itu solusinya gampang sekali untuk mengatasi penumpang atap. Copot saja atapnya. Sudah saya pastikan Anda tidak ada penumpang atap. Sumpah. Oke. Saya Malang ini memang kota pendidikan, tapi mohon maaf kita ini belum menjadi kota yang terdidik. Ini bisa dilihat dari kejadian yang saya alami dari beberapa hari yang lalu. Jadi saya waktu mengendarai motor karena lampu saya nggak menyala, saya diberhentikan. Selamat siang Pak. Iya, ada Bapak. Motor Anda, lampu Anda tidak menyala. Anda melanggar lalu lintas. Oke Pak. Terus kenapa Pak? Oke, saya punya 3 opsi Mas. Yang pertama A, Anda tilang. B, titip sidang. Atau C, follow friend. Saya marah Pak, ini saya marah maksimal ini Pak. Kalau saya marah maksimal memang ya bukannya saya seperti ini. Jadi nggak bisa menunjukkan gimana marahnya. Yang pertama Pak, apa maksud dari follow friend itu Pak? Yang kedua, ini Anda merusak negara ini. Yang ketiga,
sudah dapat, saya pastikan pasti muka anak Anda lempeng dan nggak banyak bicara. Ini maksud saya gini loh. Ini yang membuat bangsa kita kacau. Siapa yang membuat bangsa kita kacau? Polisi? Bukan. Pilihan ganda ini. Ini yang membuat kita kacau. Jadi, kalau memang harus melanggar hukum, kenapa harus ada pilihan ganda ini ya? Jadi kalau misal ada bapak polisi di sini, mohon maaf Pak, saya nggak menyinggung Anda, saya menyinggung pilihan ganda ini Pak. Jadi nggak lucu kalau komik setelah tampil turun langsung ditangkap cuma gara-gara pilihan ganda gitu ya. Sekarang saya melanjutkan pekerjaan saya. Saya seorang tour leader dan saya memberangkatkan beberapa orang untuk berwisata. Dan saya kalau misal saya lihat mahasiswa ini juga ada beberapa yang mereka cuma mendapatkan ijazah untuk kuliah, bukan mendapatkan kemampuan. Ini dilihat kalau misal mereka mencerna apa yang diomongkan oleh saya sebagai tour leader. Saya pernah ngomong ke BIS pada waktu itu kita berbelanja di sebuah pasar di Bandung. Saya menginstruksikan teman-teman nanti kalau misal mau berbelanja silakan menawar dengan bahasa asli daerah. Jadi kalau misal kita di sini sedang berada di Bandung, pakailah bahasa Sunda. Caranya seperti apa? Tawarnya seperti ini. Teh bajunya sabaraha gitu ya. Oke, karena persentasenya juga dia gugup, itu bukan bahasa aslinya. Dia mengingat-ingat teh bajunya sabaraha, teh bajunya sabaraha. Nah pada waktu dia di depan penjualnya dia ngomong, teh bajunya sabaraha. Untungnya si penjual ini benar-benar orang yang terdidik dan punya kemampuan. Jadi dia tanya, Mbak sebenarnya Mbak ini orang mana ya? Apakah A orang Sunda, B orang Madura, atau C bukan kedua-duanya? Oke, terima kasih.